Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sinyal malam ini berpihak padaku. Ini untuk keempat kalinya aku coba beserta dengan weekku ini ya. Karena akan bertemu dengan malam ini. Malam ini kita akan kedatangan bintang tamu yang super spesial. Aku salah satu fans berat dari beliau dan senang banget beliau mengiyakan ajakanku malam ini untuk live di Instagram Atika Wulandari. Nah, seperti biasanya tamu-tamu kami yang kami undang di sini adalah tamu-tamu yang sangat istimewa yang menurut aku kisah hidupnya, prestasinya, sesuatu dan sosok ini aku sudah follow dari lama banget. Aku suka banget karena menurutku beliau menggunakan platform sosial media dengan sangat baik. Prestasinya bukan hanya tentang, bagi saya pribadi, prestasi itu tentang hanya pencapaian mendapatkan mahkota, piala, juara satu, bukan. Tapi bagaimana kita menjadi manusia bermanfaat. Kalau memang kita nggak bisa bikin orang ketawa, jadi setidaknya kita bisa bikin Mimi itu benar-benar bisa bikin orang tertawa gitu. Jadi menurut aku ini adalah bintang tamu yang sangat spesial. So, mari kita undang langsung, week Eke. Mari kita undang langsung the one and only Mimi Peri dari Kayangan. Nah, kita tunggu. Kucuk kucuk kucuk. Halo, signalnya. Aduh, ini signalnya gimana ya? Iya, jelek ya, Uni. Aduh, Aku nggak dengar ya suaranya. halo. Aduh. Mimi? Iya, halo. Halo. Aku udah dengar sekarang Kajol. Ah, iya, halo, selamat malam. Mimi, halo. Iya, bentar. Aduh, lama-lama nih wig gue buka juga ya. Ini kegedean anting nih. Halo. Halo, udah dengar suara Halo. Udah dengar suara aku belum Kajol? Udah, Uni, aku udah dengar. Baiklah, Kajol. Apa kegemparan yang akan kita lakukan malam ini? Aduh, kayaknya anting samaan. Kita matching loh, sama lo antingnya gede. Iya dong, kita kan harus on point. Kalau tampil itu harus totalitas seperti Mimi. Makanya Eke nih pakai gatel-gatel ini Mimi sampai beli wig loh. Aku pakai masker soalnya corona, Uni. Oh iya ya, kita harus pakai masker ya. Oke lah kalau gitu. Uh, uh. Oh, apa itu? Eng. Oh. Mimi tahu nggak sih, di Malaysia ini begitu banyak yang mencintai Mimi dan seluruhnya sangat fans berat sama Mimi termasuk Akil. Alhamdulillah, tahu sih soalnya sebagian follower aku dari Malaysia, Uni. Oh, baiklah. Cak mana? You tak cakap ke? Cakep lah, sikit-sikit je, tak mampu banyak-banyak.
nih ya, aku sama Kak Artika mau welcome Mimi di Artika Wulandari, di mana kami Iya, selalu menghadirkan para generasi muda yang menurut kami patut di-sharing cerita hidupnya di Artika Wulandari. Nah, siapa oke. sih yang tidak mengenal Mimi? Dan kami tuh pengen tahu gitu loh, gimana Mm-mm. sih, siapakah Mimi itu? Apakah tayangan, apakah dari samudra mana gitu kan? Dan lalu coba ceritain gitu, kenapa tiba-tiba Mimi membuat suatu fenomenal seperti ini. Baiklah, Nah, dipersilahkan. baiklah, terima kasih Uni. Awalnya aku turun ke bumi untuk mencari pangeran berkudaku. Aku berasal dari kayangan Mimi Peri Rapunzel, peri cantik 17 kali cantik. Dan kecantikan aku merambah ke bumi bahkan luar negeri, seperti itu. Jadi banyak sekali Baiklah. yang memanggil aku Mimi, 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 seolah-olah aku adalah putri-putri dunia. Seolah-olah putri Mimi mengalahkan Queen. Mm-mm. Lalu, Iya Uni. harus kelihatan. Uh-uh. Lalu, Mm-mm. udah berapa tahun sih Mimi mulai bergentayangan gitu ya, dari Mimi kayangan 17 kali cantik, Uh-uh. cantik. Itu tuh tahun berapa Mimi awal mulai mendirikan karir Mimi di dunia Instagram dan sekarang YouTube yang sampai 5 juta penontonnya gitu. Amin ya Allah. Awal aku tuh 2015, tapi Hmm. aku berawal karir itu di Facebook. Lama-lama banyak yang menyarankan aku untuk terjun ke dunia Instagram. Di sini Aha. aku mendapat peluang untuk menjadi wanita cantik di bumi seperti itu. Jadi Sebanyak 17 kali, perjalanannya sangat panjang, 5 tahun. 5 tahun perjalanan Mimi. Nah, Mm-mm. dari kisah itu Mimi, video mana yang benar-benar bikin bikin Mimi benar-benar blow up gitu, tiba-tiba sangat-sangat terkenal? Video yang mana tuh Mimi? Awal pertama video itu jarang dicocol. Ja- Lagu single perdana aku, Oke. jarang dicocol. Oh, Nah, Jojo. Jadi itulah mm, lagu perdana. Jadi kan Mimi juga sempat cerita sama aku ya. Kita kan juga sempat iya, WhatsAppan, inbox heeh, gitu. Mimi juga salah satu mimpi Mimi adalah kenapa Mimi begini, karena Mimi ingin mm. membahagiakan Emak Peri. Apa istilahnya Mimi, namanya Emak Peri ya? Emak Ratu Kelarion. Oh, Emak Ratu Clarion yang sosok Mm-mm. itu dekat dan begitu berarti buat Mimi. Nah, Emak sendiri tuh ketika Mimi syuting kayak gini, Emak sendiri lihat nggak sih penampilan Mimi kayak gini dan reaksinya gimana? Pingsan nggak? Awal-awal sih ditegur ya karena kita kan aku pada hakikatnya aku laki-laki tapi kan aku berpenampilan seperti ini seluruh dunia kayak kota aku heboh gitu terutama mama aku dia nggak terima lah anaknya kayak begini tapi Emang. lama-lama eh, sedikit menghasilkan gitu awal-awal terus lama-lama menjadi sumber pencarian jadi mengerti oh ini adalah profesi anak aku gitu. Oke. Jadi emak tuh ngerti kalau ini pekerjaan Mimi dan ini profesional untuk menghibur gitu kan Mimi. Iya. Oh, baiklah, Ratu Mimi Peri Kayangan 17 kali cantik. Masker aku lucu kan, Uni? Ya lucu banget. Aku mau dong dikirimin ke Malaysia masker itu. Nah, Sepertinya sangat eh, unik. ini lagi hits di kayangan mahal, Uni. Oh, kalau Mimi dapat inspirasi yang gitu luar biasa yang kadang-kadang aku sendiri ngeliatin Mimi sampai ketawa-ketawa gitu loh, sampai nggak kepikiran kok bisa ya si Mimi mikir sejauh ini. Itu dapat ide dari mana Mimi? Dari kayangan mana gitu? Aku sih inspirasi dari film kayak Tinker Bell dan Rapunzel. Terus kalau untuk acting sendiri aku lebih ke artis-artis zaman dulu. Kayak Benyamin, kayak gitu. Jadi totalnya kan total banget kalau zaman dulu kan kalau acting-acting jadi bencong-bencong, ngecomprong gitu kan. Kalau Ah, Kalau sekarang tuh kayak bencong tapi masih ditahan-tahan, tapi kalau zaman dulu itu kalau bencong tuh emang bener-bener pure bencong gitu. Jadi inspirasinya tetap ke zaman dulu gitu. oke. Tapi Mimi melakukan ini dengan maksudnya
Mimi senang kan, karena biasanya kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, kita merasa ini nggak kerjaan gitu. Memang Mimi hobi, memang begini gitu. Ini emang dari kecil kan biasanya kita suka main masak-masakan, terus main keluarga-keluargaan, jadi kebawa ke remaja gitu loh. Jadi pada saat aku umur 18 tahun ini, udah kebiasaan Jadi gitu. 18 tahun sekarang. Untuk Baiklah, di Kayangan, Uni. dikayak. Jadi Mimi Iya. boleh cerita nggak sih masa kecil Mimi waktu Mimi dari Kediri kan ya? Kendari, Kak, Sulawesi. Oh ya Kendari. Sorry Mimi. Nah, mungkin Iya, teman-teman pada penasaran nih gitu. Orang tahu Mimi kan setelah Mimi menjelma menjadi Mimi Peri Kayangan. Aduh, per, wig tempeng ya nih. uh-uh. Gatel sumpah. Gatel. Nah, lalu Hmm. apa namanya? Tadi aku mau nanya, oh ya, masa kecil Mimi sendiri kayak gimana sih yang hidup di kota Kendari gitu? Dan coba ceritain ke kita yang orang lain mungkin nggak tahu gitu ya. Orang tahu sekarang kan Mimi ala-ala sekarang gitu. Iya. Masa kecil aku tuh sedih, Uni, kalau diceritain aku takut nangis, soalnya laki-laki yang dibully gitu loh, laki-laki yang nggak ada tempat untuk menjadi seorang laki-laki gitu. Oke, Apalagi dengan kondisi aku yang ngondek, terus ingin ya. berteman dengan layaknya laki-laki, tapi mereka nggak, aduh apa sih kamu main kelereng, main apa, kita tuh kayak nggak dianggap, ah bencong gitu. Jadi Hmm. pengen memposisikan diri aku laki-laki pada saat itu aku nggak bisa, soalnya kan teman-teman aku sendiri kebanyakan yang nerima itu perempuan, jadi kebawa gitu loh kan, kadang laki-laki sendiri kadang dijailin, ditenggelamin di kali, terus Oh, diperkosa-perkosaan gitu, pokoknya mereka tuh kayak sadis gitu, mm-mm. jadi aku diperlakukan kayak dianiaya, tapi eh, laki-laki tapi dianiaya sama mereka, tapi kadang ada teman aku yang lebih perhatian, mendapatkan perhatian lebih dari seorang laki-laki, jadi dalam hati aku, oh aku tuh perempuan apa laki-laki sih gitu, tapi Mm-mm. pada saat nantinya sudah besar, udah SMP SMA baru lebih terbuka lah, aku udah jalanin aja aku sebagai ya kayak gini gitu. Jadi Mimi memang pernah juga ngalamin masa-masa di mana dibully, kira-kira begitu ya Mimi kalau Iya. gitu. Tapi Iya, bagus. kalau dibully sepanjang hidup sih, waktu kecil tuh kebanyakan dibully karena kita nggak ditemenin. Soalnya kan modelnya kayak begini. Yang nggak Nah, tahu sekarang jutaan miliar followers seorang Mimi di Indonesia, Malaysia, Brunei dan seluruh dunia ini dan di seluruh iya, kayangan. Biarkan amin. merendahkan Mimi asal kita tidak merendahkan diri kita. Tapi harus Iya, rendah kita. Baiklah. iya. Mimi, aku boleh pinjam dressnya nggak sih? Oh, ini aku beli di Singapura. Oh, oh, oke lah. Eh, ini hadiah dari fans Singapura. Aku nggak beli, dikasih. Ternyata fansnya sampai ke Singapura ya, luar biasa loh Mimi, luar biasa. Nah Mimi, gimana Mimi keluar dari zona yang gak nyaman? Berarti waktu kecil tuh kan gak nyaman ya, kita dijauhin, merasa Oh, kita kok di antara tengah laki-laki nggak diterima, kalau di perempuan di tengah perempuan terus kita dibully gitu. Gimana Mimi bisa iya, keluar dari zona nyaman dan membentuk karakter sekuat ini? Menjadi Mimi seperti sekarang itu nggak mudah loh Mimi. And then iya. bagaimana bisa sampai ke sana gitu? Kenapa aku bisa kayak gini? Aku menyendiri selama 5 tahun dari dunia. Aku dulu kerjanya kan kayak kuli bangunan, terus kayak apa namanya, jual galon, kayak memposisikan diri aku laki-laki gitu loh. Tapi Oh, aku jadi habis itu udah pernah pernah juga mencoba, ini saya laki-laki, saya bekerja. iya, ke- kerja bangunan, terus ngaduk semen segala macamnya dari kota ke kota gitu. Tapi aku tetap nggak, aku merasa aku nggak diterima di situ nih. Terus eh, aku dipecat sama bos aku waktu aku jual galon itu. Aku merenung selama 5 tahun itu dari 2000 berapa ya? 2012 ke 2014. Lama juga. Berapa sih? Ini waktu jual galon, apakah Mimi memakai wig seperti yang di video ini? Tidak, Uni. Aku memakai baju laki-laki dan tomboy. Baiklah, Mimi. Aku Aduh. tomboy Uni dulu. Hmm, oke.
Oke, oke. Tapi memang waktu itu Mimi merasa, dah selama 2 tahun itu aku penasaran tuh apa yang Mimi lakukan bersemedi di kayangan mana waktu itu gitu, dunia mana. Sampai muncullah Iya, akan berbuat sesuatu untuk merubah diri saya gitu. iya, aku bersemedi selama dari 2012 ke 2014 itu aku mendalami karakter aku. Aku foto daun-daun, aku beranikan diri bercermin sebagai seorang perempuan, tapi tetap aku laki-laki kan di mata umum. Tapi aku terus berjuang mempertahankan kalau aku adalah peri. Aku tanamkan diriku adalah peri sampai akhirnya 2015 aku meledak masuk liputan6.com gitu. Jadi Alhamdulillah. panjang banget sejarahnya, ada bertubi-tubi dulu gitu. Mm-mm. Jadi memang Mimi ya untuk mencapai kesan di kayangan serta di 17 kali cantik ini memang harus melewati begitu banyak proses kehidupan sebenarnya kan. Banyak, Hmm, banyak sekali. baiklah. Mungkin kita bisa Eh, beritahu kepada penonton kita malam ini ada Mbak Atika Sari. boleh. Halo, Kak Artika Sari Devi, idola aku. Salah satu putri Indonesia idola aku yang berwajah Indonesia sekali. Hmm, Sari Devi baiklah. Mimi bisa juga tegur sapa-sapa mungkin para penonton Mimi yang ada di Malaysia, di Singapura. Can you say hello to everyone, Mimi, please? Yes, I can. Ask know that that's you. I'm fond of gambling or fun nothing something was special ni Oh, design. Tahu alright. uni artinya? Artinya tahu. Mimi tuh lucu sekali, Mimi. Suamiku Iya. lagi duduk di sofa sampai ngakak-ngakak loh dengan suara Mimi. Katanya itu ya orang yang terkenal banget ya di kantornya aja pada tahu loh. Mimi Peri dari Oh ya, Indonesia. Tan. jangan sampai suami Uni melihatku. Oh jangan. Halo. Banyak banget pertanyaan yang masuk Mimi, banyak banget. Jadi Iya. aku sebelum kita apa namanya, sebelum kita Mm-mm. berpanjang-panjang lagi pidato Uh-uh. malam ini, aku akan langsung menanyakan pada Mimi Peri. Nah, Mm-mm. ada pertanyaan, Mimi pernah nggak sih ngerasa down banget selama berkarir setelah terkenal ini? Pernah nggak ngerasa down? Karena kan kalau Mimi tampilkan di Instagram, Mimi selalu menjadi sosok yang bahagia, menghibur. Tapi pernah nggak sih sedih gitu? Pernah saat kemarin Instagram aku bermasalah selama 2 bulan. Jadi aku tuh Oh yang down Mimi, banget. Pernah dihack terus pernah ke bermasalah nggak bisa posting, nggak bisa komentar dengan berkomunikasi sama netizen gitu, nggak bisa posting apa-apa. Aku tuh nangis karena Instagram itu kayak satu-satunya aku untuk mencari duit dan membahagiakan ibu aku, dan di situ rezeki aku kayak terhenti sejenak gitu. Aku down banget, aku ngerasa aku bukan siapa-siapa gitu. Banyak sekali teman-teman yang tadinya deket kayak menjauh, terus aku kayak bukan siapa-siapa lagi dan mereka kayak menjauh. nggak punya followers. Oh, jadi ketahuan nih Mimi ketika kita down gitu, ketahuan mana yang benar-benar teman, mana yang teman hanya untuk hahaha, hahaha. Iya, tapi aku tetap berpikiran positif sama mereka. Mungkin mereka sibuk dan nggak sempat meluangkan waktunya untuk Mimi Peri gitu aja. Hmm. Nah, Mimi kalau di lingkungan Mimi di kampung nih, di tempat tinggal Mimi sekarang, mereka tahu nggak sih sosok Mimi ini begitu terkenal di belahan dunia kayangan serta semesta dan samudra? Tahu, tahu banget mereka sampai aku Mereka diundang ke bangga nggak? kecamatan. Bangga soalnya salah satu-satunya eh, manusia atau orang di desa aku dan di kecamatan aku yang masuk TV cuma aku untuk main sinetron gitu. Jadi mereka bangga ngundang aku ke kecamatan, ketemu ibu bupati kayak gitu-gitu. Alhamdulillah. Jadi emak Iya, pasti juga bangga kan gitu bisa pencapaian Mimi seneng. seperti itu juga membuat emak sangat-sangat bangga gitu. Nah, kalau di Iya. rumah ini kalau Mimi lagi nggak bikin konten, lagi nggak syuting, Mimi dandan kayak gini nggak sih? Enggak lah, bisa dihujat aku sama kakak aku. Enggak, unik kalau aku di rumah tuh kayak laki-laki gitu. Terus
kayak sama emak nggak berani dandan. Soalnya kalau misalkan aku syuting, emak ngerti. Oh iya, dia lagi syuting, jadi dia nggak datang ke deket kamera gitu. Nanti kalau misalkan aku udah dandan kayak cowok ya, kayak berasa jadi anak, kayak anaknya gitu. Iya Jadi kalau kan, dandan kayak gini, artinya di rumah gitu ya. iya, Wow, Mimi, aku tuh juga mengucapin selamat loh. Mimi lagi membangun rumah buat emak di Kendari yang luar biasa iya. mewah untuk Ya Allah, amin. Nggak mewah-mewah banget juga, cuman gede aja. iya mewah. Aku udah lihat di YouTube-nya Mimi. Teman-teman kalau mau lihat nih di YouTube-nya Mimi Peri, rumah mewah di Kendari itu Ya dibangun Allah, enggak. Ibunda Iya, dan aku bangga banget dan selamat Mimi itu adalah pencapaian yang luar biasa. Semoga juga terima teman-teman ini kasih. yang nonton kita ya Mimi bahwa sebenarnya gitu dengan keadaan sekarang kita mempunyai platform kayak sosial Eh, media Instagram, YouTube. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik eh, gitu dan baik, insya Allah ada jalannya kan kayak Mimi sekarang. iya, benar. Jadi udah berapa persen nih rumah udah jadi belum rumah mewahnya Mimi Kayangan? Udah tinggal paling untuk nimbun keramik aja di bagian lantai. Sengaja aku belum itu apa expose gitu kan di YouTube karena nanti biar mereka penasaran gitu, mereka pada nonton ke YouTube aku. Iya. Mbak Mimi ada desainer kah, desain interior kah, atau Mimi yang desain sendiri seperti rumah impian Mimi apa gimana? Aku rumahnya beli, apa namanya, gambarnya beli. Apa sih namanya itu kalau kita beli gambar gitu namanya? Oh, Eh, desain eh, sama eh, arsitek, lalu eh, Mimi bikin di Kendari arsitek, arsitek, iya. Beli, arsitek. iya. Kalau di Kayangan Terus, namanya mungkin arsitek ya, Mimi ya. iya. Aku beli, jadi sengaja aku kayak, kan ini di kampung, jadi aku desainnya kayak villa-villa gitu nih. Nanti kalau datang dari Jakarta tamu, bisa kayak berasa di villa Pulang gitu. villa gitu ya luar biasa. Kira-kira boleh nggak Iya. sih aku datang ke sana bersama anakku untuk Oh, ini villanya boleh. Mimi Boleh Peri? sekali. Boleh sekali, tapi bawa beras ya, Uni. Oh, dong, bawa beras, bawa makanan sendiri ya Mimi ya, seperti kayak Heeh. Mimi, konsep rumahnya seperti apa sih dan apa reaksi ibundanya Mimi ketika pertama kali tahu Mimi beliin rumah untuk emak Peri? Pertamanya kan kesannya itu kayak nggak percaya gitu kan. Aku tuh emak sempat nanya uang dari mana, kan kerjanya cuma gitu-gitu doang gitu, nggak Ya, percaya. Ya udah mak, sabar aja. puluhan Heeh. rata dari YouTube, Mak, gitu ya. Iya kan, emak nggak percaya duit dari mana kan. Aku kan kerjanya cuma gitu-gitu doang. Terus ya udah emak, tunggu aja gitu. Udah berapa persennya? Alhamdulillah percaya, seneng banget. Malahan udah nggak sabar pengen tinggal di rumah itu. Pokoknya sempet nangis juga. Yang tadinya rumahnya kan dari kayu kan, cuma ditempel kalsibor gitu. Ini rumah bener-bener batu yang dijedotin. Kita kalau ini kan dijedotin aja jebol gitu kan. Ya, Udah banyak yang jebol. Nah, tapi kalau itu kan dijedot-jedot kita nggak jebol. Itu sih impiannya, pengen bahagia emak aja biar di masa tua seneng gitu. tapi kan rumah ini yang Mimi yang di belakang sekarang ini yang goldennya kain Bali tersebut ungu itu ya, baiklah, Iya. luar biasa. Itu rumah yang Heeh. sangat bersejarah dong untuk Mimi kan. Bersejarah, heeh. Mm-mm. Bersejarah banget dari kecil, dari nggak punya apa-apa sekarang kayak gini. Dan sampai sekarang punya segalanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mimi, itu kuc kuc kok tahe itu bisa dapat 5 juta penonton itu gila Mimi. Itu gimana idenya kok bisa tiba-tiba sih? Itu kan memang film India yang sangat terkenal pada masanya kan. Heeh. Tiba-tiba Mimi bikin ulang lagi dengan versi Mimi dan itu heboh banget. Gimana dapat ide? Heeh. Gimana mimpi apa tadi malam bisa keluar ide itu? Itu ide sih sebetulnya dari Kak Lina Mukherjee ya, yang biasa dia foto sama artis-artis India gitu. Kak Lina ngajak aku kolaborasi, dan Mimi, aku datang ya ke Kendari untuk kita bikin kolab untuk apa namanya YouTube, terus parodi Kuci-Kuci Utahe. Aku sebagai Tina kaget, harusnya kan aku sebagai Angeli gitu kan. Tapi Kak Lina bilang, kamu kamu Tinanya gitu. Dan Hmm. alhamdulillah sekarang udah 10 juta penonton di Facebook. Udah 10 juta penonton Mimi. Iya, Wah,
Ini luar biasa sekali, Mimi. Tuh, pundi-pundi rupiahnya akan bisa membahagiakan Emak Ratu selamanya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Nah, boleh bocorin dikit nggak sih idenya? Apalagi nih video yang akan segera booming. Atau Mimi ada uh, between berapa lama ada video baru lagi? Berapa lama antara berapa lama gitu? Video itu misalkan dari kemarin kan udah 15 hari ini, berarti nanti sekitar semingguan lagi aku bikin kayak film-film luar negeri gitu kan, yang sedikit pakai yang cowok pakai baju daun-daun, terus aku ketangkep sama kurcaci-kurcaci, aku digotong, terus aku nanti ditolong oleh laki-laki. Lebih ke drama sih, soal drama percintaan gitu. Oh, Tapi itu aku diusung di membayangkan YouTube. Mimi jadi Catwoman. Catwoman Ah, tahu nggak sih? Yes. iya, Tapi Catwomannya dari pohon kelapa, dari daun-daun. Aduh, terus pasti akan kece banget sih. iya. Mm-mm. Baiklah, Mimi, ada yang nanya nih dari Iya, Instagram. Kita mulai Q&A ya, karena kan kita cuma sejam ya Mimi. Padahal iya. pertanyaan Mimi itu ada ribuan. Oke, dari dan proses editing yang Mimika yang melakukan sendiri apa ada tim? Oh, bukan aku yang editing, tapi ada Ate Production. Itu editingnya Kak Lina Mukherjee. Aku cuman acting, acting, acting. Mereka ke Jakarta balik lagi, dan di situ ada pemeran cowoknya juga. Ada Ari Satya sebagai Rahul Ya. dan Kak Lina Mukherjee sebagai Angeli. Editingnya Ate Production gitu. Acep Production gitu. Oh, tapi seluruh video YouTube ini dia yang memang edit dan memproduksi. Enggak, itu emang fokus, itu emang editingnya Kak Lina khusus. Jadi aku punya editing sendiri. Pertama, aku 2 kali ganti editing sih untuk saat ini, Kak Ari Satya, dan yang kemarin Reza sama Oleng gitu. Kayak sengaja cari yang di sini yang berbakat tapi belum tercium gitu, supaya mereka tuh menyalurkan bakatnya melalui saya gitu. Oke. Nah, next question Mimi katanya boleh share nggak sih nama aslinya Mimi siapa sih? Ayo Mimi Nama silahkan, jangan malu-malu Mimi. Nama asli saya ada di Google. Udah kesebar sebelum saya sebarkan. Oh, jadi aja teman-teman tidak akan menyebutkan, tapi boleh disebut, boleh di Google. Nah, ini pertanyaan dari ibunda kita, Atika Sari Mm, Dewi, iya. menanyakan selain Emma, siapa orang yang paling berjasa mengantarkan Mimi pergi sampai dikenal seperti ini? Untuk berjasa sih, kalau untuk aku menaikkan nama itu aku sendiri ya. Aku nggak punya Ya, tim, aku nggak punya apa namanya. Kadang-kadang orang punya tim untuk mencapai sesuatu gitu. Aku live sendiri gini. Cuman di perjalanan itu aku bertemu banyak orang yang membantu aku beban. gitu. Misalkan ditawarin sinetron, layar lebar, bahkan udah punya single dari kerjasama sama Naga Suara juga pernah gitu. Jadi banyak sih yang berjasa, cuman untuk menaikkan nama itu aku berproses sendiri, kamera sendiri, semuanya serba sendiri, dan pada akhirnya bertemu dengan orang-orang hebat itu sendiri Beban. gitu. Nah, Iya. modal awal untuk misalnya nih teman-teman yang nonton video ini and then mereka berpikir untuk mungkin bisa memulai karir di dunia uh, uh, sosial media gitu, Instagram atau YouTube yang lagi happening. Nah, kira-kira modal modal awal kalau Mimi sendiri berapa? Kameranya harga berapa misalnya? Terus Mimi kan nggak belum pakai itu dong, belum pakai editor kan, masih edit-edit manja sendiri kan? Iya. Hmm. Modal awal dulu aku pakai Samsung J1 Plus. Jadi Hmm. emang nggak punya apa-apa, jadi kayak apa adanya, kamera juga kabur, ngeblur, nggak punya kamera yang mahal. Kita juga kabur, tapi untung kabur ya Mimi, jadi ada sedikit Iya. sedih gitu ya di tengah-tengah kehadiran Iya. seorang kayangan yang 17 kali cantik. Iya Uni, jadi dulu kameranya tuh yang murah, terus dibanding-bandingin sama yang emang bener-bener dia punya kru, apa, punya editing kayak gitu, ya kalah lah. Oh Iya, aku pakai. Jadi banyak banget yang menyandingkan dengan ini, tapi aku berpikiran positif aja lah. Kita kan berkarya untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau orang lain suka ya silakan, enggak ya udah gitu.
Nah, ini yang aku salut sama Mimi gitu. Karena kan ada beberapa teman yang nanya di Instagram, kenapa sih harus Mimi Peri yang menjadi bintang tamu? Karena ini yang menurut aku sangat menyedihkan pikiran seperti itu gitu. Karena Mimi Iya, menggunakan platform sosial media Mimi, Facebook, Instagram, YouTube, apapun itu dengan sangat baik menurut aku. Setidaknya Mimi menoreh sejarah ini tanpa harus bikin sensasi yang aneh-aneh, tidak ngajakin orang berantem, tidak cari lawan, betul. tidak ngajakin orang berkelahi, tidak tidak apa ya, tidak apa ya, tidak aneh-aneh gitu loh Mimi. Itu yang aku salut dan semoga teman-teman juga paham kenapa kita mengundang Mimi. Karena untuk menjadi terkenal nggak harus bikin sensasi yang ngajakin orang berantem kok atau apa ya yang aneh-aneh gitu loh. Kalau Mimi kan memang Iya, membuat Instagram ini menjadi orang-orang lebih bahagia, orang terhibur gitu. iya. Luar biasa Mm. nih. Aku bangga banget Mimi. Terima Tapi kasih baiklah, Uni. Mimi kesana pose putri Indonesia begini ya. Mimi, itu ada pertanyaan. Apa sih yang membuat Mimi tegar bisa sampai saat ini? Karena Yang kan membuat pasti aku banyak dong, Mimi bilang masih banyak dibully, ada yang suka, ada Iya. yang tidak suka. Nah, gimana membuat Mimi menjadi pribadi yang sangat tegar? Yang membuat aku tegar itu ibu, emak. Kalau aku Hmm, berhenti, putus asa, kalau ibaratnya kita melangkah udah nggak kuat, cuman kan kita berpikir lagi, kalau aku diem lagi, aku nggak gerak lagi, kita makan apa gitu loh. Siapa yang hmm, carikan uang emak gitu. Dan di situ aku berpikir aku harus membuat sesuatu yang baru terus, baru terus, baru terus supaya emak itu emak nggak perlu tahu aku kerja apa tapi hasilnya yang aku kasih gitu. Jadi yang membuat aku kuat itu seorang ibu karena di situ ada doa, ada harapan yang aku minta dari beliau gitu. iya. Karena kekuatan doa ibu itu memang luar biasa ya Mimi untuk kesuksesan kita Iya, gitu. Ya Allah Mimi, kenapa sih bikin terharu? Udah pakai iya wig. aku juga sebetulnya mau nangis cuman aku tahu. Mm-mm. Mimi, Hmm, terus Mimi berpikiran nggak sih kalau kalau Mimi suatu saat nanti gitu ya, kita kan tidak pernah tahu, pengen nikah nggak sih? hmm. Malu kalau menikah tuh soalnya jejak digital aku udah kayak gimana gitu takutnya istri aku nanti nggak nerima gitu kan aku kayak begini. Kira-kira ada nggak kita yang nonton kita malam ini bisa menerima Mimi apa adanya begitu ya Mimi ya? Malu malam pertamanya malu nih. Salah. Siapa yang pakai dress, siapa yang mulai duluan ya Mimi ya? Kita Uh-uh. kasih Ntar kita lah bukan ya. malam pertama nyari kutu ya. Ya ampun Mimi, oke baiklah. Tapi Mimi sekarang punya pacar nggak? Jawab Enggak, jujur, jangan yes. enggak Uni, enggak punya pacar. Terakhir Oke. pacaran sama kayak bidan gitu, tapi udah diambil orang ya udahlah. Oh, berarti pacar Mimi juga perempuan gitu. Jadi teman-teman tuh semoga paham Heeh. banget profesi yang Mimi tampilkan di Instagram, di Iya, YouTube itu adalah sebuah konten. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang asli, mana yang Mimi yang sewajarnya gitu. Mimi yang seorang laki-laki yang namanya bisa di Google. Bukankah begitu? Ahmad Jelani. Hah, apa sih lu, Man? Itu ada Bubah Alfian, Bubah Alfian, Kak Bubah, ada Kak Bubah. Hai Ada Kak Bubah. Buba, ada Kak Leta, ada Kak Atika juga masih nonton kita, ada Erik, Iya. aduh banyak yang nonton ya dari Malaysia dari oh ternyata dulu ada seorang bidan yang bisa mencuri hati seorang Iya. Mimi tayangan 17 kali cantik. Cuman udah direbut temen sendiri Uni, jadi ya putus asa, ah nggak ada yang mau sama aku gitu, jadilah bencong. Tapi kan bermanfaat Mimi, Iya, membahagiakan emak di ben- kampung. Nah Mimi bener Uni. kan sempat apa namanya pindah ke Jakarta, and then balik ke Iya, Indonesia. Kenapa Mimi balik heeh. dari? Apakah Mimi Soalnya tidak kerjaan menghadapi kekejaman ibu kota Jakarta atau bagaimana Mimi?
Kejaman. Jakarta itu nggak kejam sih kalau kita kuat. Cuman kita kan Eh, ada itu loh, Jakarta iya. itu jam kalau kita tidak kuat. Wow. Mhm. Hashtag. Iya, emang iya. Eh, aku balik ke kampung karena aku punya ibu yang udah tua gitu loh. Siapa lagi yang jagain, harus tiap Ya, hari nengokin gitu. Jadi aku lebih karir kita bisa dapat nantilah gitu. Yang penting kita masa-masa tua ibu kita kapan lagi gitu. Dia udah apalagi. ibu udah tua, kita jaga, kita sayangin. Rezeki nggak akan kemana. Biar kita di kolong jembatan pun pasti akan ada rezeki kan Udi gitu. Betul, ya ampun Mimi, itu kan Mimi itu selalu menginspirasi. Nah, teman-teman yang masih nanya ke aku kenapa kita ngundang Mimi, nah ini jawabannya. Karena ada banyak banget sisi dari seorang Ahmed Jelani ke. Ahmad Jelani. Ahmad. Kalau di Malaysia kan tuh jadi Ahmed. Oh iya, Ahmed Jelani. Ahmed. Heeh. Ahmed Jelani ini banyak banget yang bisa kita tiru teman-teman gitu. Dan semoga juga teman-teman di rumah bisa mendapatkan manfaat dari live kita malam ini. Nah, kira-kira nih Mimi, ada pesan nggak untuk Mimi bagi teman-teman yang aku yakin di luar sana yang masih berada di antara area abu-abu, kayak Iya, seperti nggak pede, tapi ngerasa kayak dirinya kayak Mimi waktu kecil dulu itu loh. Nah, apa iya, pesan Mimi iya. untuk menemukan kekuatan karakter seperti Mimi ini? Pesannya sih jangan takut untuk bermimpi dan action ya. Kita jangan cuma bermimpi tapi kita juga harus action, kejar Ya, impian kita. Kejar impian dan harus kuat karena di dalam untuk mencapai kebahagiaan itu ada perjuangan yang sangat pedih. Gitu aja. luar biasa kalau Mimi ini sudah berkhotbah. Memang aku tidak bisa menandinginya, Mimi. Ahmad Jelani itu pada nyebut Ahmad Jelani semua. Oke, ini tuh pada nanya ini boleh nggak sih kita nambah? Kenapa cuma 1 jam? Mimi Peri itu punya jadwal antara Kayangan, Samudra Hindia, dan kucuk-kucuk lainnya itu sangat padat. Jadi kita harus tanya Iya, Mimi dulu. Kira-kira Mimi bisa nggak kalau kita tambah 30 menit lagi? Cemana? boleh. Kata, Boleh lah, boleh. boleh. Gimana Uni aja? Mimi, satu lagi nih. Iya. Pengen tanya sama Mimi, keterkenalan populi populi bleh, keter tuh kan gara-gara Iya, iya. pasti ngomong popularitas Gatel ya. gatal nih baru beli tadi sore gara-gara Mimi hadir di acara dari beauty camp gimana kita nggak Apalagi harus pakai ini ya. Ini nggak pernah dicuci lebih gatel lagi. Hmm. tambahin apa tuh namanya kalau di Indonesia anting Mimi itu batagon apa baik Ini ini emas batangan. oh mas Obat batangan nyamuk. Obat nyamuk. memang kreativitas Mimi ini tingkat tinggi. Mimi, ada kepikiran nggak sih alih profesi? Karena kan kalau sosial media itu ada zamannya YouTube lagi Iya. happening, tiba-tiba Instagram lagi happening. Nanti mungkin suatu saat lagi, suatu di masa depan ada lagi hal-hal yang mungkin Instagram udah nggak seterkenal sekarang atau YouTube. Nah, Mimi ada kepikiran nggak, ada persiapan nggak apa yang akan Mimi lakukan gitu untuk kedepannya? Kalau seandainya itu terjadi. Sekarang aku sih lebih ke apa sih Kak kalau misalkan kita beli tanah terus buat kos-kosan itu apa sih namanya? Properti ya? Kos-kosan saudagar Heeh. luar Itu biasa. aja soalnya kan kalau itu nggak ada matinya gitu loh. Kalau kos-kosan kita tinggal nagih-nagih doang pakai daster keliling gitu. Jangan lupa pakai helm ya. Baik. Iya, Mimi itu dapat ide dari mana sih pakai anting segede segede gedong gitu? kan Putri Indonesia sering pakai yang begini-begini, terus pakai bikini gitu kan. Aku ngikut-ngikut aja kan temanya emang Miss Universe, Miss Indonesia kan. Ngikutin alur aja. Nah, memang Mimi Heeh, memang gila ide-idenya luar biasa. Itu membuat aku mungkin suatu saat nanti harus memakai ide baygon begitu Mimi. Terima kasih sangat dengan idenya. Lalu heeh, oh jadi sekarang Mimi lagi mengumpulkan uang lah ya, beli tanah, heeh. bangun. Wow, itu luar biasa Mimi. Jadi nanti Mimi tinggal duduk-duduk manja, uang datang gitu. Iya. Kalau udah tua.
Tapi kalau masih sehat ya ngebencong aja sampai tua. Jangan lupa. Oh, iya, Tapi Mimi sebagai kawin ya. kata Mimi, gimana? Aku lupa nanya. Gimana sih corona di Kendari? Oke kah? Di sini corona Kayak gosip corona apa? takut deh kalau lihat Mimi. Nah, iya, Betul kan? mudah-mudahan ya. Di sini corona nggak terlalu itu, soalnya aku kemana-mana biasa aja, mudah-mudahan nggak sih. Cuman di Kayangan sendiri corona lebih ke Kalau di Kayangan bumi gitu gimana? loh. Di Kayangan sepi coronanya, takut kali sama makhluk Kayangan ya. Tapi kita juga ini ya Mimi, turut prihatin ya, karena corona ini banyak banget imbasnya gitu. Iya. Banyak orang yang hilang pekerjaan, banyak orang yang Oh, gagal kewong kan gitu oh tiba-tiba. ya Allah. Hmm. Apalagi ada Heeh. semangat nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi down gitu, tiba-tiba dipecat mendadak, nggak ada kerjaan, anak lagi sakit atau apa. Iya. Semangat dari Mimi apa kira-kira? Walaupun kita corona di daerah kita nggak terlalu itu, kita tetap mematuhi peraturan pemerintah itu yang utama sih. Betul, Karena biar terima kasih. bagaimanapun, Yes. eh, biar bagaimanapun kita kan masih punya pemerintah yang melindungi kita. Jadi apapun itunya harus memakai masker kayak aku sekarang ini. Terus Baik. lebih waspada, jangan bersentuhan sama siapapun. Kalau misalkan tuh semeter aja pacarannya gitu kan. Hmm. Bagus sih menghindari zina. Mimi, nah itu juga teman-teman tuh Mimi ngajakin teman semua untuk tetap nurut apa mematuhi aturan dari pemerintah karena memang Iya, nah ini nggak hanya pekerjaan pemerintah tapi butuh dari iya, kita semua untuk kompak untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Wow. iya benar. Thank you ya Mimi. Mimi semangat buat Iya. teman luar biasa banget. Lalu Mimi, ada nggak sih pernah nggak sih nonton Miss Universe atau Putri Indonesia atau Miss Indonesia? Pernah. Apa kesan Mimi pada saat itu? Apakah Mimi berpikiran akan turun dari kayangan dan akan mengikuti Putri Indonesia? Aku pernah yang waktu itu tadi siapa Kak siapa Kak Artika itu uh, yang ke Miss Universe dulu ikut itu 5 besar ya di sana ya Itu mungkin. ketika pencetak sejarah di 15 besar Mimi. Oh, Itu 15. Iya, itu di situ aku seolah-olah diriku yang berjalan di situ waktu itu padahal aku masih pakai baju laki-laki loh. Maaf jadi ya Kak. nonton waktu Kak Atika waktu ikut Miss Universe ya dan Mimi berasa Iya. Mimi peri kayangan yang berjalan dengan bikini Hmm. dan memanggil nama Indonesia. Baik. Dan memakai bikini itu seksi banget seolah-olah aku berjalan di depan juri dan juri-juri itu melihatku tertuju Oh, yang padaku pingsan semua. yang butuh ke rumah sakit. Iya. Eh, Iya, itu week udah berapa tahun sih? ini tuh wig aku nggak pernah cuci supaya supaya terlihat gimbal-gimbal kayak Miss Miss Afrika gitu nih. Lucu banget sih. Terus aku mau nanya, Mimi pernah nggak sih kepikiran untuk kan karir Mimi tuh sempat di Jakarta, bahwa emak pindah ke Jakarta dan memulai semuanya lagi di ibu kota gitu. Kenapa harus balik ke Kendari? Sebenarnya kan emak bisa ikut Mimi ke Jakarta gitu. Enggak sih, nggak berpikiran ke situ. Soalnya aku berpikir Jakarta itu tempat cari duit itu aja. Kalau ada job aku ke Jakarta, kalau enggak aku balik lagi ke Kayangan gitu. Soalnya Hmm. di sana kan apa-apa harus pakai duit gitu. Jadi aku belum mampu untuk hidup yang serba uang gitu loh. Tapi berarti di Jakarta Mimi sempat kos kan? Gimana rasanya hidup di Oh, Jakarta waktu itu Mimi? hidup di sana itu pertamanya aku nangis soalnya kan nggak pernah gitu berpisah jauh apalagi di Jakarta kan nyebrang laut habis itu ngekos nangis lama-lama tapi teman-teman artis teman-teman pemain gitu kan baik-baik Bang Adli Fairuz baik banget waktu di Kak Niki juga baik semuanya baik-baik jadi kita kayak betah gitu di lokasi syuting yang tadinya sedih lupa lupa Lupa. ya campur acting apa segala macam berkumpul sama orang-orang baru dan jadi kayak terbiasa gitu.
Oke, jadi sebenarnya Mimi nggak begitu kaget ya dengan kehidupan Jakarta karena juga Mimi sibuk bekerja dan juga bersama dengan Iya, orang Mimi merasa nyaman. iya benar. Baik, oke Mimi, pertanyaan aku bacakan lagi. Ini dari Irwan, salut banget sama Mimi dan suaranya. Katanya Mimi itu jago ngaji, benar nggak? Eh, nggak jago banget, cuman kan dulu kecil sering ngaji. Eh, gede-gede hilaf jadi begini. Jadi ya kalau sekarang ngaji takut pakaiannya kan begini gitu. Baik, baik, Mimi. Next, Ferdinand Sianturi. Mimi Peri, ceritain dong bagaimana cara menghadapi orang-orang tuh yang nggak suka sama kita. Eh, caranya itu kita cukup senyum aja. Orang kan segala sesuatunya ada batasnya. Orang kita suka sama seorang kan kita ada batasnya kan. Kapan kita bisa suka mungkin batasnya segini. Orang membenci kita pun akan ada batasnya. Selebihnya pasti dia akan suka dengan kita gitu loh. Jadi lebih ke jadikan haters itu sebagai eh, batu loncatan kita, motivasi buat kita. Semuanya diambil positif juga jadi suka kok gitu. Oke, jadi Mimi sebenarnya nggak masukin ke hati banget ya. Ada yang suka ya Iya, alhamdulillah, kalau nggak ya nggak apa-apa selagi tidak iya, mengganggu kehidupan mereka. iya benar. Oke, next pertanyaannya adalah Mimi di Kayangan lagi musim apa sekarang? Di sini sebetulnya lagi musim kawin, cuman karena corona jadi tertunda. Oh, Pesta-pesta pora sudah tidak ada lagi di sini. Jadi musim padi, yang sesuai artinya musim di dengan sawah-sawah. Heeh, Mimi, kalau di dunia heeh, Instagram, YouTube, itu akan heeh. selalu banyak wajah-wajah baru dan ide-ide baru. Nah, untuk mempertahankan eksistensi Mimi, apa yang Mimi perlu lakukan? Kata Dodi Alfayet. Munculnya wajah-wajah baru buat aku sih tetap aku inspirasi mereka. Aku merasa diri aku adalah ikon kecantikan dunia. Jadi kalau misalkan ada yang baru ya, kebanyakan muncul-muncul baru. Ini adik Mimi Peri ini saudara Mimi Peri. Jadi aku udah nggak ketakutan sih karena Mimi Peri sendiri menjadi ikon kecantikan kayangan gitu. Hmm, jadi sebenarnya Mimi nggak merasa mereka adalah pesaing Mimi ya, malah merasa Heeh. good gitu kalau ada yang baru lagi Iya. yang datang jadi lebih beragam gitu. Heeh. Salut banget Mimi karena kadang-kadang benar juga ya Mimi bilang sebenarnya yang persaingan itu bukan dari orang lain tapi bagaimana kita bersaing menjadi lebih baik dari kita yang kemarin gitu kan. Iya. Nah, Iya aku. Mimi em, boleh tahu nggak sih real umurnya Ahmed Julani berapa? Uni masa mau disebutin nanti mereka kelihatan Kali ini harus membahas sesuatu yang luar biasa, yang senyata-nyatanya, yang seada-adanya dan berharap iya. kita Atika dari Beauty Camp. Baiklah aku sebut. Aduh deg-degan umurnya nanti kalau tua malu masih tingkahnya kayak begini. Ini demi sebuah konten, Mimi. Ini kan Oh, pekerjaan, jadi orang-orang kan oh juga iya. paham. Uh, aku kelahiran 88. Jadi 32 Masih ya. Udah, muda, Mimi. udah Aku tua pikir malu. Udah kepala 3 cuma tingkah masih ABG gitu. jiwanya harus muda, Mimi. Iya. Oke. Mimi, Mimi kan tahu ya kalau Putri Indonesia yang terpilih ini nanti akan dikirim ke Miss Universe. Nah, Hmm. buat Mimi nih gitu, eh pernah nggak Mimi membayangkan kalau nanti suatu saat Indonesia itu bisa meraih mahkota Miss Universe dunia? Karena kalau sekarang kan kita masih berada di gerbang top 10, top 15. Nah, menurut Mimi nih, dari Kayangan bagaimana kira-kira ekspektasinya? Menurut aku sih yang di tahun kemarin itu udah hampir mau naik ya ke juara Ah, satunya mm-mm. Federica gitu ya kalau nggak salah. Federica Ahmed Julani. Gitu. Dan Rasanya pasti di tahun-tahun kemudian akan lebih banyak lagi yang lebih pinter, perempuan-perempuan hebat yang bermunculan karena kita kan terus
ada generasi baru. Aku yakin akan menyandang kok di tahun-tahun ke depannya. Wow, amin. Aku pun ngerasa gitu loh Mimi, karena Heeh. setiap tahun tuh kandidat kita tuh selalu Iya, upgrade kan, lebih baik, lebih baik, heeh. lebih baik. Dan insya Allah tuh kita akan membawa mahkota Miss Universe dunia kayak ini. Amin, mudah-mudahan. Seperti Mimi Peri berkata dari kayangan, dari penampakan dari kayangan ya, baiklah. Mimi, ada yang nanya, aduh gatel-gatel. Heeh. Pernah Gatel ya? pernah pinjam nggak sih dasternya emak kalau emak lagi tidur, tuh Mimi coba-cobain gitu untuk syuting? Oh sering, kadang kita tuker-tukeran daster, kadang emak ke pasar, nih buat syuting ya Allah, dalam hati aku, ya ampun, aku direstuin jadi bencong. Aku tuh kadang dibeliin sama emak gitu. Oh, jadi emak juga juga kadang-kadang beliin ya, kadang-kadang kalian saling tukaran ya. Iya, kadang yang aku udah pakai, kadang yang emak pakai, aku pakai. Kayak anak perawan dengan ibunya, seperti itu. Berarti Mimi itu ya kalau aku dengar dari tadi ya pembicaraan kita, Mimi sangat 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 dekat dengan emak Ratu Kayangan gitu. Kalau boleh tahu, Mimi kalau Mimi boleh cerita gitu, kalau enggak juga nggak apa-apa. Bapak dari Mimi sendiri di mana dan gimana sejarahnya gitu? Bapak udah meninggal dari aku umur 3 tahun, jadi aku nggak ada sosok ayah. Ibu aku Oh, adalah ayah aku gitu. Jadi kayak dua profesi dilakukan untuk mencari duit, jual daun, jual sapu, segala macamnya. Sampai aku besar sekolah gitu. Jadi sekarang waktunya aku untuk membalas balas. tapi belum apa-apa sih. Maksudnya sekarang waktunya aku untuk bekerja membahagiakan ibu gitu. Karena dari kecil dari 3 tahun aku dijaga sama ibu aku gitu. Oke, jadi benar-benar Emak menjadi sosok figur ayah dan ibu sekalian Iya. untuk ini gitu. Wow. Mm-mm. Tapi iya juga sih Mimi, aku kan juga anak yatim ya gitu. Biasanya Iya. kalau kita ditakdirkan untuk tidak memiliki sosok ayah, kita biasanya menjadi pribadi yang lebih kuat gitu. Biasanya Kuat. ya, aku nggak bilang semua aja, aku juga nggak tahu banyak gitu. Tapi menurutku, aku pun kayak Mimi, aku ngelihat ibuku berjuang Iya. membesarkan aku sendiri menjadi sosok ayah, menjadi sosok ibu yang kita butuhkan gitu. Jadi itu salah satu motivasiku kenapa aku harus bisa membanggakan beliau gitu. Ya Iya. kan? Dan iya dan kita takut untuk nyaman sama orang karena apa? Kalau kita udah nyaman nanti kita ditinggalin berasa kita kehilangan ayah gitu. Jadi kalau dekat sama orang itu kayak berhati-hati banget. Aku jangan sampai suka, aku jangan sampai suka gitu. Berteman, bersahabat pun begitu. Lebih suka sendirian kayak gini. Hati Mimi nggak hanya membuka rambut Mimi, hati juga harus dibuka. Tangan bisa datang dari kayangan 17 kali cantik. Iya. Baik, Mimi, Iya. berapa beratnya kata orang tuh dan berapa harganya kalau boleh tahu? Aduh, kalau untuk style aku, outfit aku hari ini anting mahal banget, nggak terkesan harganya, kalian nggak akan mampu beli. Tolong jangan berharap. Ini satu bunderan kayak gini 1 M. Oh 1 M ya. Jadi kira-kira kalau Mm-mm. pakai malam ini 2 M dengan daster Universe-nya kira-kira berapa Mimi? 23 M. Jadi 23. jangan berharap untuk beli. Nanti sawah ladangnya kejual. Aduh, Mimi, Iya. Heeh. kapan sih Mimi istirahat? Mimi ada istirahatnya sama nggak sih kayak kita manusia yang di dunia? Apakah yang itu nggak pernah istirahat? Kita Pri nggak pernah tidur, tidurnya jam 5 subuh sampai jam 12 gitu. Kalau malam kita gentayangan, kadang nyari pangeran, nyanyi-nyanyi gitu di pohon-pohon. Kalau Pri emang beda, sedikit beda dengan Kunti. manusia-manusia dari bumi. Mimi, terus kalau di rumah tuh aku pernah ngeliat Mimi masak itu kan bener-bener pakai kompor tradisional ya, yang kayak Iya, apa sih namanya kalau di Kendari itu apa namanya Mimi? tungku, tungku. Oh tungku ya di Padang Iya, juga. tungku. Nah, di Mm-mm. rumah mewah megahnya seorang Mimi Peri ini, apakah akan mengganti tungku menjadi dry kitchen atau wet kitchen? Apakah akan tetap dengan tradisional tungku ala emak Ratu Kayangan? Apa, apa tadi nama emaknya?
Eh, Gerentagon. Emak Ratu Klarion. Kenapa sih repot lu? Emak Clarion. Klarion, kayak nama Clarion hotel. Hotel, Mi. Kenapa dipanggilnya? Oke, gimana? Tungku apakah akan diganti menjadi dapur mewah megah ala Mimi now? Eh, itu nanti akan ada dapur modern, ada Modern. dapur modern, dan kita buat lagi di sana nak bikin dapur kayangan khusus untuk memasak pakai kayu dan tungku-tungku manja. Oke, dan akan tetap eksistensi tuku-tuku manja Eh, bersama eh, dampingan dengan dapur modern ala Iya, Mimi. tetap Oke. selalu ada. Boleh share nggak sih konsepnya rumah Mimi itu akan seperti apa? Apakah akan berwarna seperti pelangi merah kuning hijau, ataukah warnanya krem-krem atau hitam putih? Nah, kira-kira konsep rumah seorang Mimi Peri akan seperti apa? Nanti untuk dinding di depan aku padukan warna pink napi dan warna hitam, black. Jadi nanti Kenapa rumah lu hitam sih? Kayak orang mau main. enggak, maksudnya nanti di atapnya itu kan ada kayak trisplang gitu. Apa sih trisplang atau profilan warna hitam sama lantainya keramik warna hitam. Apaan sih namanya lupa. Kayak Iya. apa? Ya, kayak itulah ya, ada item-itemnya lah ya, Nek. Heeh. Mistisnya harus ada kan, mimpi Rapunzel sendiri tinggal kan tadinya di pohon. Jadi untuk ke sana harus ada mistis-mistisnya. Warna hitam black power. Black power. Oke. Nah, nanti kalau kamar Mimi Peri sendiri sebesar apakah? Apakah akan ada ruang makeupnya Mimi, ruang kostum, and then apakah tempat tidurnya akan penuh dengan mahkota-mahkota dengan rambut wig yang tidak pernah dicuci ini? Iya, ada persiapan-persiapan khusus untuk nanti di kamar aku. Ada kotak-kotak kecil, mutiara-mutiara untuk kita datang ke bumi, dan terutama manik-manik keperawanan harus tertempel di mana-mana. Mana rumah ini akan menjadi rumah yang sangat happening. Nanti teman-teman bisa Iya, hanya di YouTube-nya Mimi akan ada tour house dong. Nanti Mimi iya. house tour Mm-mm. di rumah Mm. barunya Mimi. Iya, nanti akan Saya tahu ada. kalau boleh share nih sama kita, kira-kira modal dari rumah mewahnya, rumah impian Mimi ini berapa sih? Aduh, nanti aku dibilang sombong. Ah, nggak dulu ya, Kak Uni, takut Ah, banyak orang yang nggak boleh kalau kayak gitu. salah yang penting rumah ini nyaman untuk emak dan Mimi Iya. berkarya. Mm-mm. Nah, menabung berapa lama sampai Mimi berani untuk membangun rumah mewah megah impian emak Ratu Clarion? Aku kerja nabung di dunia kayak gini tuh 4 tahun Uni, sampai aku Hmm. nggak perawatan. Kalau untuk secara realnya ya aku buluk banget, tapi aku yang penting bisa bikin rumah gitu aja. Nggak perawatan ke salon, nggak hura-hura, nggak baju bagus, baju aja dikasih. Jadi itu Jadi ya humble banget loh Mimi. Maksudnya kadang-kadang ya Mimi ketika kita terkenal, ketika kita punya iya, segalanya, uang masuk terus, orang memuji kita jadi lupa diri gitu. Nah, kenapa Mimi masih bisa tetap mempertahankan kerendahan hati Mimi dengan sosok Mimi ini? Nggak berubah gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba, hah, berubah kan? Sekarang harus perawatan, harus iya. gitu. Gimana tuh Mimi? Karena ibu aku ngajarin aku kesederhanaan. Jadi kalau untuk kita hidup mewah itu kayak nggak mampu gitu. Aku bukan di situ gitu. Jadi lebih ikutin ajaran emak aja. Apa-apa diperhitungkan. Bukan pelit tapi kita pernah punya masa kita nggak punya uang sama sekali. Makan daun, makan beras cuman secukupnya. Jadi kalau untuk hura-hura kita nggak berani. Soalnya kalau kita nggak punya uang, yang ngasih makan kita siapa? Masa kita mau minta orang terus? Dan yang peduli dengan diri kita hanya diri kita sendiri gitu nih. Nah banyak banget nih teman-teman yang bisa kita petik gitu. Kalau kita memang ada pemasukan ya kita jangan hura-hura. Kita harus sedia payung sebelum hujan. Harus ada tabungan gitu kan. Kayak sekarang terjadi pandemik seperti ini, tiba-tiba kita
nggak bisa Iya. syuting, kerjaan nggak ada. Kalau kita ada tabungan setidaknya bisa ngebantu kita. Jadi kalau teman-teman Iya. masih ada punya pekerjaan sekarang, bersyukurlah, jaga pekerjaannya dan simpan gajinya baik-baik. Kalau nggak perlu dibeli, nggak usah dibeli. Itu pesan dari Iya. Mimi yang luar biasa. Nah, biasanya nih Mimi, kalau kita udah jadi artis ya Mimi ya, kita kan ngeliat juga gaya hidup orang pasti pengen dong, ini kayaknya tas paling terbaru, ini makeup yang paling mahal gitu. Nah, kalau Mimi sendiri punya nggak sih barang yang paling mahal Mimi beli selama berkarir? Jujur, Nggak jangan punya. nangis, di kayangan seperti apa? Aku paling mahal itu rumah di kota sih, sama mobil, itu pun mobil kecil kayak Brio. Sama aku punya rumah kecil di kota yang emang khusus buat aku kalau jalan ke kota gitu. Itu aja, Uni. Itu di mana sayang? Itu di Jakarta, di Kayangan mana itu? Di Kayangan Kendari apa di mana? Di Kendari kan, aku kan di pelosok banget. Jadi aku harus mempersiapkan rumah kecil yang untuk kantor, untuk nge-YouTube, untuk apa gitu. Jadi aku Oh, siapin di kota. sekarang tinggal kayak kalau di Kendari itu kayak 4 jam ke sana gitu Oh, ya. oh ya. Jadi Oh, itu sih yang paling aku semuanya aku dapat uang, aku harus jadikan sesuatu yang berguna buat aku gitu sih. Kalau menurut hmm. aku gitu. Jadi Mimi sekarang udah punya berapa hektar tanah dan berapa rumah kira-kira Mimi dari penghasilan seorang Mimi Ratu Kayangan 17 kali cantik dengan Ibunda Ratu Emak Clarion ini. Aku udah punya dua rumah, alhamdulillah dari hasil aku kerja sama mobil yang Brio yang paling murah. Terus apa motor dua gitu. Terus tanah kebun kelapa itu aja sih Uni nggak berani beli barang-barang yang dijualnya nanti murah gitu. Mending beli barang yang emang nantinya bakalan mahal gitu. Nah, Mimi, kenapa sih Mimi tuh bener-bener mikirin tuh sampai panjang banget nabung, nabung, beli ini, beli investasi gitu. Apakah karena Mimi tahu karena kalau suatu saat tuh aku akan stop gitu, akan mungkin bisa jadi kerja di bidang lain gitu. Atau kenapa Mimi udah berpikiran sejauh itu? Pertama aku goblok, aku nggak berpendidikan, aku Nggak nggak punya mungkin apa-apa. punya punya apa? Punya harta miliaran begitu dibilang goblok Mimi itu Enggak sangat. unik. Kalau dulu kan aku cari kerja susah, nggak punya ijazah yang emang bener kayak S1 atau apa gitu. Aku menyesuaikan diri aja gitu loh. Nantinya aku kalau misalkan nggak nabung, aku harus kerja sama orang, harus punya titel untuk zaman sekarang. Nah, Mm-mm. untuk mengatasi itu aku harus nabung, punya investasi ya kalau bahasa kerennya sedikit-sedikit untuk masa di tua aku nanti kayak kos-kosan, tanah gitu. Kalau untuk kerja sama orang di perusahaan nggak mungkin aku diterima, pendidikan aja kan minim, aku ngakuin lah memang kenyataannya seperti itu kalau untuk real hidup aku, tapi kalau untuk kehalu-haluan aku cantik gitu. Halo, ampun gila Mimi. Iya. Nah, itu banyak banget tuh fans-fans Mimi yang menyapa Mimi malam ini. Bikin Halo hello to everyone di sini. Ada Kak Atika, Mbak Rati, ada Kak Supriyan. Atika, semuanya salam kenal ya. Salam kenal. Nah, Mimi, kan Mimi tuh banyak banget ya fans dari mana-mana di seluruh dunia gitu. Menurut Mimi, fans yang paling banyak selain di Indonesia negara mana, Mimi? Malaysia, Brunei, sama ada juga di kemarin radio Amerika kita ngomong tapi kita syuting-syuting gitu loh ini apa sih namanya ya yang Kan? eh, wawancara tapi melalui video-video banyak kan gitu wartawan semua dari Amerika itu Radio wartawan Indonesia iya radio Amerika alhamdulillah. Radio Brunei sama artis yang pernah ke Indonesia juga itu aku lupa namanya pokoknya sampai banyak lah bukan cuma di Indonesia gitu alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Mimi, ada jujur nih, ada sedikit rasa takut nggak sih kalau seandainya nanti popularitas Mimi ini berturun? Ada nggak rasa takut di dalam hati kecil Mimi? Takut
takut. Tapi insya Allah nggak ke Mimi, karena kan Mimi juga sangat-sangat pintar dalam marketingkan diri, nggak sombong. Aku, kalau teman-teman tahu ya, aku follow Mimi, aku DM loh, kenalan Mimi, aku Ulan, aku tuh fans berat kamu, begitu. Karena aku melihat ini Iya, orang sangat-sangat kreatif gitu, nggak banyak loh orang yang, kadang orang mau terkenal, mereka cari sensasi loh Mimi. Yang ganggu sana sini lah gitu, yang tapi Mimi itu enggak, Mimi hanya fokus membentuk karakter Mimi gitu. Jadi iya, hebat banget, menurut aku tuh hebat. iya. Iya, Nah, Mimi boleh nyanyi nggak sih? Nyanyi apa kayak gitu? Kayak kucuk-kucuk tai, karena rambut gue udah gatal banget nih Mimi, kayak mau buka wig. sebetulnya lagu India aku nggak bisa, aku lebih ke kayak luar negeri. Boleh lah, lagu kayangan aja lah, apa aja lah, yang penting dengan suara Mimi sekilas malam ini. Oke, please welcome Mimi Peri Kayangan 17 kali cantik. That's fly, mother fly. Now, mother flow. I got that got to know. Me what let us you. I don't like what else fly. Oh no, 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 no. Mimi, Kenapa? Mimi, ternyata lumayan hancur suara Mimi ya. Aku selain Putri Indonesia, Putri Kayangan juga aku diva. Oh, tapi Kayangan itu Mimi juga seorang penyanyi Uh, diva. uh. Memang luar biasa banyak sekali memang profesi seorang Mimi ya. Tapi kalau boleh tahu ya Mimi itu artinya apa sih nyanyi tadi? Oh, di Indonesia kan ya? Ah, di Indonesia kan Mimi, boleh, boleh, boleh. Aku jarang dicocol, aku jarang dicocol. Katanya abang sayang, katanya abang cinta. Oh yeah. Ah, Mimi kayaknya nih Mimi setelah launching Mimi di sini di Atika Wulandari, sepertinya Kak Baim suaminya Kak Atika Wulandari, Kak Atika akan mengajak Mimi untuk duet bersama. Oh ya ampun. Baim. Oh, berharap ya akunya. Ah, memang luar biasa ya. Memang memang suara Mimi itu memang luar biasa hancur, tapi masih tetap tapi masih bisa terima, dan Mimi masih sangat percaya diri dengan apa yang Mimi punya gitu. Iya, Aku benar sekali. kan Mimi tahu ya, sebenarnya mimpi aku setelah menjadi Putri Indonesia itu menjadi istri dari seorang suamiku ini, aku juga pengen jadi penyanyi. Aku udah latihan 17 kali Mimi, panggil orang nyanyi ke guru ke rumah, tapi satu kali dia ngajar, habis itu dia nggak datang lagi Mimi. Benar Mimi. Coba Aku Uni kayak bisa nyanyi sedikit aja. boleh. Wakunca cari-cari pacar, Oh, wajar waktu kunjung pacar. Kan nggak oh, jelek banget kan Mimi? Jelek nggak sih? bagus sekali. Cuman Putri Indonesia suka dangdut ya. Mimi, aku tuh memang ratu dangdut Mimi. Oh Aku tuh iya. dangdut. Aku nggak hafal lagu-lagu bule-bule gitu Mimi. Oh, aku mancanegara sih tenggorokannya. Oh, Nah. memang yang dia sebenarnya kalau Mimi, tapi benar ya kalau seandainya kita bisa percaya diri dengan segala kekurangan kita gitu, walaupun suara kita Iya, berdua hancur, memang bener. nyanyi gitu kan. Tapi kalau kita bikin sesuatu di balik itu, mencari kelebihan di balik kekurangan kita, itu akan Kekurangan, pundi-pundi seperti yang Mimi bikin sekarang. Rumah bener untuk sekali. tanah berhektar-hektar, mobil. Ini Habis. salah satu manfaat kalau teman-teman bisa memanfaatkan kekurangan gitu. Kadang-kadang gitu loh Mimi, orang kan ngerasa, aduh gue juga kurang cantik kalau mau bikin YouTube, badan juga bukan supermodel. Harusnya Bener sekali. Iya, bener banget. Intinya harus confident. harus confident seperti seperti ya kayak
Ya, ini kan ada hashtag nih tenggorokan mancanegara. Mm-mm. Ada lagi nggak sih lagu tenggorokan mancanegara yang bisa kita lakukan malam ini? Mungkin tadi Kak Atika sempat bilang tuh Kak Baim lagi mendengar. Mungkin kalau cocok akan diajak duet sama disponsori, diproduserkan Wulandari X Mimi Peri menyanyikan sebuah lagu mancanegara tenggorokan serta mancanegara dangdut. Baiklah, ini sebuah lagu yang judulnya eh, Cikidok Boy. Cikedok Boy, oke. Cikidok, cikidok boy, wadak saya cikidok boy, nak belak cikidok boy, something wadak nak cikidok boy, nak cikidok boy, boy. Eh, Ini stop. kenapa Uni? Kenapa Uni? Anak gue, anak gue. Katanya mama, itu suara macam suara setan gitu. Cikitak Oh jadi boy, cikitak boy gitu. Coba Uni nyanyi lagu Cikitak boy. cikidak bong, cikidak bong. Jadi kan kalau ini pas itu kita menyanyi kita harus tetap pose Mimi, harus Oh gitu. mindful. Iya iya iya. Tiap gerakan itu Anak, adalah iya bener. Anaknya sampai bangun. Agnes Monica nggak sih yang udah mendunia? Oh, itu idola aku. Bahkan kita bersaing di situ. Nah, Jangan adalah pesaingnya Mimi ya. iya. Mimi ada rencana lagi nggak sih bikin album atau single lagi gitu dan biasanya kalau Mimi bikin lagu inspirasinya itu dapat dari mana Cikidak Boy or cocok gitu. Betul manja. Aku sih kayak langsung kepikiran gitu, ini nggak pernah di planning-planning. Soalnya kalau misalkan aku bikin sesuatu lawakan yang di planning kayak nggak lucu gitu. Makanya aku kayak main film apa. Nanti aku mau main film layar lebar Uni di Makassar Yeay, Oktober. tunggu dan saksikan ya. Itu kira-kira tuh kalau Iya. boleh dibocorin sedikit, apakah Mimi akan menjadi apa di film itu? Apakah hanya akan menjadi seorang Mimi Peri yang kayak begini, atau akan menjadi sebagai judulnya saja, tapi Miminya tidak ada? Jujur, aku sebagai detektif sok tahu gitu loh Uni. Detektif ceritanya aku jadi cowok di sana, tapi yang cowok yang sok tahu semuanya itu aku yang tahu. Katanya sih kayak gitu. Kan kemarin baru ditelepon, nanti Oktober mainnya di Makassar. Doain ya Oh, Uni. mulai udah mulai syuting belum? Nanti meetingnya kan udah ditelepon, tinggal meetingnya tanggal 20, tanggal 5 Oktober udah ke Makassar. Film Makassar sih, udah yang Hmm, kedua kali. luar biasa Mimi. Semoga nanti Mimi menjadi detektif kayangan yang paling hits di film itu. Jadi Mimi Amin. acting tuh dari mana? Belajar dari mana? Apakah belajar dari Emak Ratu Clarion? Apakah memang natural dari lahir udah begindang? Kita emang keturunan seni, soalnya mama aku tuh, emak tuh penari Bali di radio zaman dulu 70-an gitu, zamannya Titi Sandora. Oh, Jadi mama ada aku keseni juga. di Iya. Mimi. Mimi Heeh. boleh contoh dari Bali itu macam mana ke? Gitu. Kau tahu nggak Pak Jalur belum loh Mimi? Tapi aku berasa cantik banget, nggak tahu diri banget aku ya. Tapi dalam hati udah paling cantik banget ya Mimi ya. Iya, apalagi kalau udah pakai wig udah lupa kodrat. Udah lupa order, lupa segala. Iya benar. Emang Mimi. Iya. Eh, hmm, manja manja itu. Jadi sebenarnya emak tuh juga seorang penari Bali dulunya, makanya Iya. lahir ini dengan begini gitu yang memang ada ide kreatifnya sangat-sangat tinggi. Oke, sekarang aku mengerti dari mana asalnya. Mimi, Hmm. Mimi udah pernah ke luar Hmm. negeri nggak? Belum, nggak punya paspor. Nggak punya, nggak punya paspor, soalnya takut. Uang udah miliaran begitu, paspor you kagak ada gimana you bisa? Miliaran.
followers Mimi dari Malaysia nih banyak, artis semua pula. Jadi ada Iya. rencana ada bikin ini nggak sih? Ada rencana bikin paspor nggak? Kalau habis corona ini bisa berkunjung dulu ke Malaysia misalnya, aku undang. Bagaimana Mimi? Eh, Insya Allah kalau bukan bulan 11 nanti bulan 1 soalnya kan yang undang juga katanya kalau bulan sekarang tadinya bulan Oktober. Eh, tapi kata Dato nanti belum boleh ke sana dari Indonesia gitu. Jadi Boleh nanti nih. diundur Hmm. boleh. Nanti bulan 1 kalau bukan bulan 11. Alhamdulillah tawaran banyak cuman kan kita corona Uni. Iya, betul ya Mimi. Jadi corona ini memang menghambat segalanya ya. Iya, Kajian nasional Mimi di antara dunia kayangan juga sempat tertunda gara-gara koronces. iya Baiklah. benar. Mimi, bentar lagi nih karena Instagram aku nggak tahu kenapa kalau udah 1 jam dia mati sendiri Mimi. Jadi Iya benar. kalian tutup. Untuk teman-teman yang nonton malam ini kita juga mau ngucapin terima kasih banyak ya Mimi ya. Semoga Iya. conversation kita, percakapan kita malam ini juga ada manfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Apapun karirnya, latar belakangnya, profesinya, kalau kita lakukan untuk kebaikan, demi kebaikan, insya Allah selalu ada jalannya. Kok gelap sih, Nek? Jangan Mati lupa. lampu. Mati lampu nih. Gimana sih, Nek? Ya tadi kayangan juga mati lampu. Nggak tahu nih kayangan PLN-nya. Bentar Uni aku senterin. Ini bener-bener live terpecah mati lampu. Nyala lagi. Kampung kalau hidup mati lagi loh, bentar lagi loh. Iya, mati lampu. PLN-nya nggak Mimi, bersahabat sama peri gimana sih nih? nggak ada lilin di sini. Mi. Emang sering mati lampu di situ. Di sini nggak pakai ilin, pakai obor. Kayangan itu bener-bener ya luar biasa ya, nggak ada lilin pun jadi. Kalau belum pernah menderita ya kesini pasti menderita. Mimi ada air nggak sih di situ? Apa masih pakai sumur? Ada air Uni, air sumur bor. Masa Oh, nggak ada air? Terus mandinya gimana? ya karena kalau kita di kayangan kita nggak perlu mandi Mimi, kita cuma perlu lulu cantik. Oh Coba kita udah iya, air cantik 17 kali cantik Mimi. bener sekali. Hmm. Mimi nggak dingin ya pakai baju begitu, seksi amat. Oh enggak kan suami bentar lagi pulang, tinggal buka. Bisa oknum nggak sih? Banyak loh yang request Mimi oknum. Tahu nggak oknum itu apa? Oknum tuh apa sih? Maaf aku nggak ngerti. Oknum apaan? Aduh, oknum itu misalnya Wulandari, Jakarta, Indonesia. Nah, Mimi bisa bilang Oh, Wulandari, Rapunzel, 25, Kayangan atau apa terserah Mimi. Banyak teman-teman yang nunggu Mimi untuk oknum. Oknum itu opening number, memperkenalkan oh, umur dan negara mana Anda berasal. contohnya gimana? Age and Gue where you lagi come from. Rapunzel. Please welcome the one and only. Jangan bilang Ahmad Ini tuh. Jalani ya, nanti pada pingsan loh. Masa sama Jelani? Baiklah, kita Mini. persilakan Miss Universe tahun kuda muncul. Mimi Peri Rapunzel 27 tahun. Kayangan. Kayak gitu bukan sih? Iya, ini oknum. And then negara mana, dari mana Mimi berasal? Mampus. Hati-hati Mimi disensor. Miss Kayangan Mimi belum, Miss Pe Kayangan. Mimi Peri Rapunzel, Miss Kayangan
Gimana sih? Ini aku nggak bisa. Kok nggak ada ininya ya? Nggak ada tulisannya. Mimi Peri Mimi Peri Rapunzel, 17 tahun, kayangan. Memang totalitas Mimi ini. Mimi Peri Rapunzel, 17 tahun, perwakilan kayangan. Eh. Ah, diputar lagi, hati-hati ya Mimi. Oh, Aduh. Mimi, iya, sebelum kita tutup live kita yang sangat bahagia malam ini, aku ngakak-ngakak, anakku sampai bangun, suamiku sampai pingsan mendengar suara kita yang memang bukan penyanyi, iya, tapi bener. kayak diri kita memang luar biasa dan itulah yang membentuk kita menjadi kita sekarang gitu. Nah, bisa nggak Mimi share sama teman kata-kata the power of Mimi? Apa kata-kata yang bisa sharing untuk menyemangati seorang hidup Mimi itu apa sih gitu? Misalnya kalau aku nih sejauh-jauh kalau aku selalu punya kata-kata ini dalam hatiku. Tidak ada yang bisa merubah nasibmu kalau bukan tanganmu sendiri gitu. Nah, kira-kira kalau Mimi apa nih pesan untuk teman-teman? Eh, Kalau aku sih buat kalian semuanya netizen di rumah, jangan takut untuk bermimpi, gitu aja. Kejar mimpinya, memakai action, dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita yakin, gitu aja. Contohnya aku bermimpi menjadi seorang artis, walaupun seperti ini, tapi aku udah menggapai semuanya. Berhenti sebentar, walaupun Gitu. jadi memang kata-kata Mimi ini sangat powerful banget ya karena menurut Mimi jangan pernah takut bermimpi. Tapi tidak hanya bermimpi, kita juga harus melakukan tindakan untuk meraih mimpi Iya. tersebut. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka, itu bukan tugas kita untuk membahagiakan semua orang. Tapi setidaknya kalau kita tidak bisa membahagiakan orang, jangan membuat orang tersebut merasa bersedih. Iya. Mimi, aku dan Kak Atika senang banget Mimi hadir malam ini bersama kita Iya. dengan segala keunikan Mimi. Dan aku berharap sekali Mimi terus berkarya, Amin. membanggakan kita semua, membahagiakan kita Iya. semua. Pahala loh Mimi. Aku kadang-kadang Mimi kalau sedih gitu, aku pergi ke Instagram Mimi, aku ngakak-ngakak sendiri loh. Beneran. Aku Iya. hibur. Dan aku berharap Mimi selalu sehat. Sampaikan salam hormat Amin. Emak Ratu Clarion. Ingin Amin. sekali aku bertemu sama Emak karena menurut aku ya anak-anak yang sukses itu karena ada doa yang luar biasa dari ibunya dan ada ibu hebat di belakangnya. Iya, Gitu. Jadi benar. sampaikan salamku Mimi dan juga untuk seluruh Iya, nanti keluarga aku sampaikan. juga. Terima kasih banyak malam ini sayang. Sama-sama, terima kasih juga buat Kak Wulandari, Kak Artika, sudah memanggil saya di room ini. Terima kasih, dan netizen semuanya terima kasih. Sudah nonton. Dah Mimi. Iya, Mwah. dah. Nah.